Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, my student. How are you today? I wish you always fine, okay? And please stay at home. So this is for the first meeting, right? And you meet me again. Welcome in my class and welcome in my YouTube channel. So for the first meeting or in this meeting, I will deliver a little material first. This is all about asking and giving suggestion. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita meminta atau memberikan sebuah saran kepada orang lain. Mungkin teman-teman atau murid-murid sekalian biasa menanyakan kepada teman sebaya bagaimana sih memecahkan sebuah solusi. Contoh, kalau misalkan kita lagi sakit gigi, saya sakit gigi nih, kira-kira saya harus gimana ya? Nah, mungkin pertanyaan itu selalu muncul di benak, terus menanyakan kepada teman yang lain. Teman yang lain pasti menjawab, kamu seharusnya pergi ke dokter, itu yang pertama. Atau teman yang lain menjawab, kamu seharusnya minum obat A, B, C, D. Nah, ini secara simpelnya. Untuk lebih paham sedikit, lebih baik kita nonton videonya. Okay? Let's check it out. God, he is late again. Are you looking for someone? Yeah, I'm waiting for my friend, Sam. We want to go to school together. Oh, I see. But the bus will come soon. You will be late. You're right. I've been waiting for 30 minutes, but he has not come. What should I do then? The bus will come in 5 minutes. Just wait. If he doesn't come, you should take the bus without him. Yes, I don't want to be late for school. Thanks for the suggestion, Bill. Okay, no problem. Oh no, I am late. Nah, sudah nonton kan cuplikan film pendeknya? Oke, kira-kira dari video tadi, nih, mungkin itu menceritakan tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke, good. Seseorang yang sedang menunggu temannya untuk berangkat ke sekolah bersama. Siapa yang ditunggu kira-kira? Siapa namanya? Tahu? Oke, good. Namanya adalah Sam. Nah, di sini ada si Mark, ada si Sam yang ditunggu, sama si Bill. Nah, kira-kira tadi si Mark nanya, saya lagi nunggu orang nih untuk berangkat bareng ke sekolah. Kata si Bill, dia sudah datang atau belum? Terus kata si Marknya lagi, belum. Jadi nanya, kira-kira apa yang harus saya lakukan, sedangkan bus itu datang 5 menit lagi. Nah, yang dikatakan si Bill kira-kira apa tadi? Masih ingat? Oke, good, pintar sekali. Si Bill itu selalu mengatakan, jika dalam 5 menit dia tidak datang, maka seharusnya Mark pergi tanpa si Sam. Dengan kalimat seperti ini. If he doesn't come in 5 minutes, you should go without him. Him-nya itu adalah si Sam. Nah, di sini ada kata ciri khas di mana suggestion itu dipakai. Kata-kata yang dipakai dalam video tadi adalah should. Nah, sebenarnya banyak ya ciri-ciri dari suggestion, materi suggestion di sini. Untuk lebih jelas ya, siapkan alat tulisnya. Ayo kita perdalam lagi. Oke, sudah siap? Good. Suggestion can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi, suggestion itu atau sebuah saran bisa menjadi sebuah solusi, nasihat, rencana, atau bahkan ide. Itu bisa diterima atau bisa juga ditolak. Social function ya. Ini antara dua orang yang saling berbeda pendapat atau ibaratnya meminta sebuah pendapat. Nah, untuk contoh-contohnya yang biasa kita gunakan itu adalah let's, should, could, need to, I think, why don't you, I suggest that, what about, how about.
Nah, sebelahnya itu adalah contohnya. Let's go to the library. You should see doctor soon. We could eat at home today. You need to change your habits. I think we should visit her. Why don't you call your teacher? I suggest that you say sorry to her. Oke, sekarang mari kita belajar cara pengucapan. Nanti kalian semua mencoba setelah Bapak, oke? Oke, yang pertama. Let's go to the library. You should see doctor soon. We could eat at home today. You need to change your habits. I think we should visit her. Why don't you call your teacher? Nah, untuk yang satu ini adalah sebuah saran, tapi dalam bentuk pertanyaan. Sebuah pertanyaan pun bisa menjadi sebuah saran, oke? Jadi nggak melulu harus kalimat positif atau kalimat yang negatif. Selanjutnya ini ada I suggest that you say sorry to her. What about going to grandma's house? Dan terakhir, how about watching a movie? Oke, bisa semua? Ya, Bapak harap bisa ya. Nah, selanjutnya di sini ada respon bagaimana cara menerima dan menolak. Accept itu adalah menerima, dan refuse itu bagaimana cara kita menolak sebuah saran dari orang lain, oke? Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk menerima. Oke, let's go. Yes, it's a good idea. Okay, I will. Nah, sedangkan untuk menolak bisa menggunakan 3 kalimat ini, karena kalimat 3 ini sudah cukup halus, oke? Nah, bagaimana cara menyusun kalimatnya? Atau kita masuk dalam media grammar. Let's, should, could, need, to, why don't you. Nah, 4 kata ini wajib menggunakan verb infinitive. Jadi setelah 4 kata ini ditambahkan verb infinitive. Apa itu verb infinitive? Verb infinitive itu adalah verb 1 yang belum ada tambahan apapun. Contoh, let's go to movie. Go di sini adalah verb 1, bisa dilihat di kamus. Oke. You should take the bus. Take juga sama verb 1. You need to change your habits. Change juga sama verb 1. Dan yang terakhir nih, why don't you call your teacher? Pokoknya untuk 4 kata ini wajib menggunakan verb 1. Selanjutnya lagi, yang bisa kamu gunakan adalah suggest that, recommend that, advise that. Ketika 3 kata ini yang kamu gunakan untuk memberikan sebuah suggestion, kamu harus menambahkan objeknya dan ditambahkan terakhirnya adalah verb 1. Contohnya, I suggest that you say sorry to her. Menunjukkan siapa sih yang sedang kamu diajak bicara. You itu berarti lawan bicara. I suggest that you say sorry to her. Saya menyarankan bahwa kamu mengucapkan maaf kepada dia.
Ya, sampai sini paham? Bapak harap kalian paham ya. Dan ini adalah yang terakhir yang biasa digunakan dalam memberikan saran atau suggestion dalam bentuk sebuah pertanyaan. Jadi nggak semuanya itu harus dalam bentuk positif atau negatif. Pertanyaan pun bisa. Ada what about sama how about. Untuk dua kata ini ketika digunakan, tambahannya adalah kata kerja yang menggunakan ing atau verb ing. Untuk contohnya adalah what about going to grandma's house? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah nenek? How about watching a movie? Bagaimana kalau menonton sebuah film? Seperti itu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang asking, giving suggestion to other peoples. Tentang materi di mana kita meminta atau memberikan sebuah saran kepada orang lain. Bila sampai saat ini atau sampai detik ini kalian masih belum paham, silahkan kalian tulis komentar di Google Classroom kelas kalian, atau bisa komen di bawah ini. Nanti insya Allah Bapak akan jawab, sampai kalian paham tentang materi asking, giving, suggestions. Nah, untuk tugasnya setelah ini akan ada sedikit video. Nah, dari video tersebut kalian harus memberikan ide, kira-kira ngasih saran apa untuk orang-orang tersebut yang butuh bantuan ini. And then the last, don't forget to subscribe my channel untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris, khususnya untuk SMK atau SMA. Materi-materi ini dikhususkan untuk kalian semua. Okay, enough for today. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.